Oke, selanjutnya kita persilakan kepada yang terakhir saudari Julia Makiwan, SSMeng, alumni Matematika FB Unhas dan juga alumni QT, dan sekarang bekerja di perusahaan Sakti di Osaka, Jepang. Dedel, dengarkan Dedel. Halo, Pak. Ya. Halo. Mana gambarnya? Tidak ada kelihatan. Semua ada sorot. Kelihatan tidak? Oh, sudah kelihatan. Oke, iya. Silakan. Pak Dedel. Silakan. Iya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang kepada Bapak WR1, kepada Bapak WR4, Bapak Dekan MIPA, Bapak Ketua Prodi Ilmu Komputer, kepada dosen-dosen MIPA lainnya yang bergabung, untuk adik-adik mahasiswa dan alumni. Perkenalkan, nama saya Julia Makiwan, biasa dipanggil Delia, maba angkatan 2009 di jurusan Matematika Unhas, dan masuk di Kyushu Institute of Technology itu tahun 2014 Oktober. Agak sedikit berbeda dengan adik-adik yang lainnya. Saya itu datang ke Jepang pertama kali dengan membawa skripsi saya. Jadi skripsi saya itu dipresentasikan di sebuah workshop di daerah Kyushu juga. Kebetulan Pak Armin yang salah satu pembicara di workshop tersebut. Jadi Pak Armin yang memberikan kesempatan bagaimana kalau misalnya kamu juga pergi ke sana untuk mempresentasikan skripsi kamu, sekaligus jika ada niat untuk melanjutkan sekolah bisa mencari dosen-dosen yang ada di sana. Jadi saya tahun 2013 setelah lulus datang ke daerah yang namanya Owita untuk mempresentasikan skripsi saya, dan kebetulan pada saat itu langsung ada sensei yang tertarik dengan skripsi saya. Ada sekitar 2 sensei yang tertarik, profesor yang tertarik pada skripsi saya, tapi hanya ada 1 yang menurut saya lebih baik masuk ke situ karena pertama alasannya karena beliau bisa berbahasa Inggris. Jadi untuk research kedepannya itu akan sangat memudahkan. Nah, saya masuknya tahun 2014 Oktober dan lulusnya tahun 2016 Oktober. Nah, kebetulan pada saat itu tuh saya sedang berpikir bagaimana kalau misalnya saya mencoba untuk bekerja di Jepang. Nah, bekerja di Jepang itu tentu saja ada banyak konsekuensi yang harus ditanggung. Terutama akan semakin lama dan semakin susah untuk bertemu dengan keluarga di kampung, akan mencoba untuk masuk ke daerah atau lingkungan yang 100% orang Jepang yang sangat disiplin, dan anggaplah orang selalu mengatakan orang Jepang itu seperti robot pada saat bekerja. Nah, karena di Jepang itu untuk menerima employee baru atau pekerja baru itu dia selalu periodenya bulan April, dan saya itu lulusnya Oktober 2016. Jadi bagaimana caranya saya mencoba komunikasi dengan sensei di lab, profesor di lab untuk memberikan saya kesempatan memperpanjang selama 6 bulan. Nah, pada saat itu sensei sangat mendukung dalam artian harus dengan beberapa persyaratan. Salah satunya itu adalah harus mempublikasikan lebih banyak paper research dan sebagainya, dan juga harus lebih banyak berkolaborasi dengan universitas luar negeri. Nah, kebetulan lab saya itu ada kolaborasi dengan namanya Stuttgart Institute of Technology di Jerman. Jadi sekitar 2 minggu saya melakukan exchange student di Jerman, dan di sana saya melakukan research itu yang sama dengan research saya pada saat di kuliah. Jadi research saya itu lebih mendalami ke image processing di computer science department. Nah, selain itu jelas saya harus mempublikasikan paper. Jadi ada beberapa paper yang bisa saya publikasikan di luar negeri.
Terus karena dukungan dari teman-teman, dukungan dari sensei, saya bisa mendapatkan pekerjaan pada bulan November tahun 2016. Jadi rencana bulan November diterima dan akan bekerjanya pada tahun 2017 bulan April. Jadi di bedanya agak sedikit berbeda sistem pekerja di penerimaan pekerja di Indonesia dan di Jepang, karena di Indonesia itu biasanya kita pada saat kita sudah lulus atau menerima ijazah di tangan baru kita bisa mencari pekerjaan, sedangkan di Jepang tidak seperti itu. Di Jepang itu semua mahasiswa yang berniat untuk bekerja harus mencari pekerjaan sebelum lulus. Hal itu karena membuat mahasiswa itu tidak menganggur pada saat sudah selesai bekerja, pada saat sudah selesai sekolah. Jadi selalu mahasiswa itu pasti akan mendapatkan pekerjaan sebelum lulus, walaupun tidak ada ijazah, tidak ada tidak ada hasil sidang penelitian atau semacamnya gitu. Tapi perusahaan-perusahaan di Jepang itu sangat open-minded tentang keberhasilan semua alumnus yang ada di Universitas Jepang. Jadi saya masuk ke perusahaan yang ada sekarang itu pertama-tama masuknya di departemen software development, karena kan perusahaan saya itu bergerak di bidang memproduksi digital image. Jadi digital image devices, jadi kayak digital kamera atau CCTV atau night vision kamera atau semuanya, ya anggaplah 85% kamera yang ada di dunia itu diproduksi oleh perusahaan kami. Nah, pada saat itu saya masuk sebagai software development, tapi atasan saya meminta untuk pindah departemen karena alasannya perusahaan saya itu memiliki pabrik besar di Jakarta. Jadi beliau meminta saya sebagai penghubung antara pabrik yang ada dengan perusahaan yang ada di sini. Nah, pekerjaan saya sekarang itu lebih ke production control. Jadi production control itu bagaimana caranya kita meminimalisir kesalahan-kesalahan pada saat produksi. Nah, mohon maaf, itu adalah bel. Mohon maaf. Jadi kebetulan mohon maaf sekali lagi. Jadi kebetulan saya itu agak sedikit malu pertama kali untuk masuk ke perusahaan Jepang, karena bahasa Jepang saya masih belum terlalu optimal. Terus bahasa Jepang saya, saya rasa diri saya juga itu belum sedisiplin orang-orang Jepang begitu. Nah, mungkin itu saja. Untuk teman-teman yang mau belajar, mungkin ini dari sudut pandang orang yang bekerja di Jepang dan ada adik-adik yang berniat untuk bekerja di Jepang. Sekarang di Jepang itu sedang booming yang namanya IoT. Jadi adik-adik yang mau melakukan research itu, saya rasa IoT itu, Internet of the Things itu adalah salah satu research yang sekarang sedang dicari oleh perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena perusahaan sekarang itu mereka sudah tidak mau menggunakan tenaga manusia lagi. Mereka sudah mau menggunakan tenaga mesin, robot dan sebagainya. Jadi artificial intelligence seperti itu. Nah, mungkin untuk dari segi bahasa programming, banyak adik-adik mungkin yang tahu atau fasih dalam bahasa programming Java atau bahasa C++ gitu. Tapi agak sedikit saya bocorkan bahwa di perusahaan-perusahaan Jepang, ini bukan saya di perusahaan saya, tapi saya juga berkomunikasi dengan teman-teman yang bekerja di perusahaan lain. Pada saat seseorang itu mampu menguasai bahasa pemrograman yang disebut sebagai Python, maka basic salary Anda itu akan lebih tinggi daripada
sistem engineering yang lain. Jadi untuk software development kita bekerja di pekerjaan yang sama, tapi Anda memiliki skill di bidang programming menggunakan bahasa programming Python, maka Anda itu akan memiliki basic salary yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sekarang di Jepang Python itu dipakai untuk big data dan IoT. Jadi untuk adik-adik yang berminat di bidang tersebut, mungkin saya sarankan mencoba belajar bahasa programming Python. Mungkin itu saja. Kalau misalnya ada yang lain pengen ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih banyak, Dedel. Sangat inspiratif sekali. Ya, ini Dedel di production control mengendalikan produksi di Indonesia, tetapi ternyata tidak pernah ke Indonesia ya. Oh, pernah Pak, pernah. Jadi saya kadang pergi ke sana mungkin 2 kali ya. Selama saya 3 tahun bekerja di sini 2 kali Pak. Jadi awalnya itu pergi ke sana untuk menyeting devices yang untuk IoT itu. Jadi karena IoT sudah ada di sana, jadi sudah tidak harus pergi ke sana begitu. Jadi bisa langsung dikontrol di perusahaan di sini. Mantap. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti Bu Sulbayati belum bisa bersama. Bagaimana Bu Sulbayati sudah bisa suara ya Bu Sulbayati? Belum bisa ya. Oke, sayang sekali. Nanti next time.